Audio Jungle. Wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustazah Ummul Banin, Syifa Ummul Banin, adik saya di Pondok Pesantren Daruz Zahra Tarim Hadramaut, Yaman. Beliau berdakwah di Palu. Kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ibu PJ Bupati Parigi, Ibu Ketua DPRD Parigi, Ibu Ketua Komda Al Khairat, Ibu Ketua WIA Parigi, kita doakan semoga semua yang telah disebutkan senantiasa dalam keberkahan, dalam rahmat, dalam ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Segenap hubabah, segenap pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, para ustadzah, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya wanita dan hatinya. Kenapa saya pilih tema ini? Saya memberi beberapa pilihan tema yang kemudian disepakati untuk Parigi ini wanita dan hatinya, untuk menghibur kita semuanya, memberitahu kepadamu betapa sebenarnya hatimu adalah sesuatu yang sangat pantas untuk dicinta dan juga sangat pantas, sangat bernilai untuk dihargai. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada laki-laki dan perempuan badan dan juga perasaan, dan dua hal tersebut Allah jadikan berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walaysa dzakaru kal untha." Walaysa dzakaru kal untha. Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kamu sama suamimu berbeda, Bu. Kamu sama abangmu berbeda. Kita perempuan dengan laki-laki memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbeda. Salah satu dari perbedaannya, kalau secara sains ya, itu memang otak laki-laki dengan otak perempuan berbeda. Otak laki-laki itu otak akademiknya sama otak apa namanya itu ya, yang membuat keterampilan itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan akademisinya, logikanya itu lebih besar daripada
yang satunya lagi. Sementara kalau perempuan dibuat sama Allah SWT sama rata. Karenanya memang perempuan ini lebih, istilah anak zaman sekarang, multitasking. Jadi mereka itu dapat mengerjakan, kita ini dapat mengerjakan berbagai macam hal dalam satu waktu sekaligus. Coba perhatikan, kamu kalau lihat dirimu pagi-pagi hari, kalau nggak di sini nih, sambil masak, sambil gendong anak, baju sudah kamu masukkan di mesin cuci, ada yang telepon bisa kamu angkat, betul? Pas ditelepon teman kamu bilang, kamu lihat tuh televisi, ada berita yang kemarin kita obrolkan. Kita buka televisi, kamu sambil masak, sambil gendong anak, sambil nerima telepon, kamu masih bisa mata kamu pakai buat nonton televisi. Itu hebat sekali. Laki-laki tidak dapat melakukan hal tersebut, teman-teman. Gak bisa tuh. Sampai-sampai disampaikan oleh para psikolog dalam ilmu psikologi, kalau kamu berbicara dengan anak laki-lakimu, minta dia untuk jangan sambil mengerjakan hal yang lain. Anakmu sambil main game misalnya gitu, nak, mama mau bicara. Anak laki-laki kamu bilang, iya mah, apaan mah, sambil dia main. Jangan percaya, dia tidak mendengarkanmu. Tapi kalau anak perempuan, misalnya dia bilang, nak, mama mau bicara sama kamu. Iya mah. Kamu kasih aja kertas, kamu kasih pewarna, minta dia untuk menggambar misalnya. Tapi dengerin mama ya nak. Dia bisa sambil menggambar, dia sambil mendengarkan, sama-sama bagusnya. Gambarnya bagus, dengerinnya juga sambung. Itu perempuan. Kenapa begitu? Sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini kaum perempuan sebagai tiang. Kata Nabi Muhammad alaihissalam dalam hadisnya, al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahatil bilad, fa idza fasadat fasadatil bilad. Perempuan itu tiangnya negara. Kalau perempuannya bagus, kuat, kokoh, maka bagus pula lah negaranya. Kalau tiangnya hancur, rusak, roboh, maka roboh pula lah seluruh bangunannya. Seluruh negaranya jadi rusak juga. Indonesia dalam skala yang lebih besar adalah sebuah negara. Sulawesi Tengah dalam skala yang besar adalah sebuah bilad, sebuah negara. Parigi dalam skala yang lebih kecil adalah sebuah negara. Dan rumah tanggamu dalam skala yang paling kecil adalah sebuah negara. Nasib keluargamu itu, teman-teman, tidak terlalu ditentukan oleh seperti apa pimpinan negaranya, yaitu suamimu. Tapi yang lebih berpengaruh dalam sebuah rumah tangga adalah seperti apa dirimu sebagai perempuan di dalamnya. Jadi jangan pernah remehkan dirimu. Kamu tiangnya. Saya lama memikirkan hadis ini. Saya pikir kenapa Nabi nyebut kita tiang. Padahal kalau Nabi bilang kalian perempuan adalah pintu pembuka kebaikan bagi sebuah negara, udah bagus. Kalau Nabi Muhammad bilang kalian adalah lantai, pondasi dalam sebuah bangunan, udah bagus. Kalau Nabi Muhammad bilang kalian adalah dinding yang menjadi pelindung bagi sebuah negara, bagus.
Kalau Nabi Muhammad bilang kalian adalah atap, tempat bernaung dalam sebuah negara, bagus. Tapi Nabi menyebut kita bukan pintu, bukan dinding, bukan lantai, apalagi jendela. Akan tetapi Nabi Muhammad menyebut kita sebagai tiang. Kenapa tiang? Sebab tiang adalah sandarannya atap, sandarannya dinding. Sebuah bangunan kalau diangkat atapnya, bangunannya tetap berdiri. Sebuah bangunan kalau diambil pintu-pintunya, bangunannya tetap berdiri. Sebuah bangunan kalau temboknya dihancurkan, bangunannya tetap berdiri. Tapi sebuah bangunan kalau tiangnya dirubuhkan, seluruh bangunan akan ikut rubuh bersama dengannya. Nabi Muhammad menyebut kita bukan hanya sebagai pintu, bukan hanya sebagai atap, akan tetapi sebagai tiang, di mana rumah tanggamu bergantung darimu. Rumah tanggamu sangat tergantung denganmu. Keadaan orang di dalam rumahmu sangat bergantung dari bagaimana kamu berbuat di dalam rumah tanggamu tersebut. Jangan remehkan dirimu itu. Yuk, jadi perempuan-perempuan yang kuat hingga dapat menampung berdirinya sebuah bangunan dalam rumah tangga kita, insya. Tapi seperti tiang, teman-teman, seperti tiang. Tiang itu subhanallah, kalau dalam sebuah bangunan jarang ada yang tiangnya menonjol. Meskipun ini termasuk salah satu yang tidak biasa ya di bangunan sini ya. Ada beberapa tiangnya yang terlihat. Tapi biasanya tiang-tiang itu kan tersembunyi dalam dinding. Nah ini juga nih, ada di dinding ini juga ada banyak tiang-tiangnya nih. Tidak akan berdiri nih dinding ini kalau nggak ada tiang-tiangnya. Jadi tiang itu biasanya tidak dihias-hiasi sedemikian rupa. Kebanyakan biasanya yang dihias-hias itu atap, tuh dihiasi dengan lampu-lampu. Dinding dihiasi dengan horden, dengan tirai dan sejenisnya. Lantai dihiasi dengan karpet permadani, bukan begitu? Dinding dipasangin wallpaper dan seterusnya. Tiang itu nyaris tak terlihat, tapi semua tahu fungsi tiang. Tiang itu tidak penting cantik, meskipun kamu diberi Allah Subhanahu wa taala wajah, harus kamu jaga. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tubuh, kita harus jaga. Akan tetapi bukan itu yang paling penting. Jangan sampai kamu termakan iklan-iklan yang mewajibkan kayak perempuan semuanya harus cantik secara tampilan, bahwa kalau kamu tidak cantik berarti kamu punya nasib yang sudah pasti buruk. Siapa bilang? Teman-teman saudaraku sekalian, kamu tiang. Ingat itu, kamu tiang. Tiang tidak wajib cantik, tiang wajibnya kuat. Tiang wajibnya kuat. Tiang wajibnya kuat. Maka sebagai perempuan kamu harus kuat. Sebagai perempuan kamu harus kuat.
Kuat gimana Ustazah? Kuat menghadapi suami, kamu harus kuat. Kekuatan perempuan adanya pada apa nih Ustazah? Nah nih, saudaraku sekalian, kekuatan perempuan ada pada kebergantungannya dengan yang maha kuat. Sebab semua manusia dicipta lemah. Yang kuat hanya satu, namanya Allah. Seluruh makhluk semuanya dicipta lemah karena Sang Pencipta ingin menunjukkan kekuatannya. Maka yang paling kuat di antara kita adalah yang paling kuat kebergantungannya kepada Allah, yang paling kuat pasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi perempuan, hatimu harus kuat. Kuat menghadapi suami. Sesekali dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, kamu dimuliakannya, kamu diperlakukannya dengan baik. Tapi sesekali dia sedang lelah, kamu dimarahinnya, kamu dicuekinnya, kamu diperlakukan tidak baik. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat. Kamu harus kuat menghadapi anak-anakmu. Bu, kamu harus kuat menghadapi anak-anakmu. Ketika ada anakmu yang sedang sakit, kamu harus kuat. Ketika ada anakmu yang sedang dibully di sekolah, dia menangis kepadamu, diejek temannya, dia menangis kepadamu, kamu sebagai ibu harus kuat. Tapi yang saya maksud dengan kekuatan bukan berarti siapa nih yang pukulin kamu, sini mama samperin, bukan begitu. Akan tetapi kekuatan hati membuatmu tahu apa yang harus kamu lakukan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu harus kuat untuk bisa menopang hidupmu sendiri. Kamu harus kuat untuk menjadi tempat bersandar, sebab kamu adalah tiang, dan tiang selalu menjadi sandaran bagi dinding, atap, pintu. Semuanya bersandar kepada dirimu itu. Tapi saya lemah Ustazah. Saya nih udah gak kuat lagi. Saya udah gak tahan nih Ustazah. Saya rasanya kayak hidup ini benar-benar menghancurkan saya. Sepertinya saya terombang-ambing, dihantam badai. Kehidupan membuat saya porak-poranda, jatuh bangun, hingga akhirnya jatuh dan tak kuat bangun lagi. Apa yang harus saya lakukan? Saudariku sekalian, saya sampaikan kembali padamu, kita semuanya sebagai manusia, terutama kita kaum perempuan, diciptakan Allah lemah, gak mampu. Karenanya kamu perlu bersandar. Kalau badai kehidupan membuatmu terjatuh, biar gak gampang jatuh, kamu harus sandaran yang rileks. Sandarannya sandaran kayak saya nih,
Saya punya sandaran, ibu-ibu nggak punya sandaran. Karena ibu-ibu tidak bersandar kecuali kepada Allah ya Bu ya. Ibu-ibu sekalian, ketika saya bersandar seperti ini, saya jauh lebih tenang, saya jauh lebih santai, saya jauh lebih rileks. Itu harus kamu ingat. Ketika kamu merasa saya lelah, saya capek, saya udah enggak tahan lagi, Bu, karena kamu berdiri terlalu tegang, karena kamu tidak bersandar. Maka pelajarilah ilmu sandar. Sandar yang enak, yang rileks. Gimana caranya Ustazah? Bangunlah di waktu malam, sholatlah beberapa rakaat, kemudian angkat tanganmu, kamu bilang, ya Allah, saya lemah, tapi saya tidak takut, karena bersamaku ada Engkau, Zat yang maha kuat. Kuatkanlah diriku ya Allah. Ya Allah, saya bodoh, tidak mengerti, tapi saya akan jalani hidup ini dengan berani, karena bersama dengan saya ada Engkau, Zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Engkau akan membuat saya mengerti ya Allah. Saya miskin, tapi saya akan belajar untuk tidak takut menjalani kehidupan, sebab bersama dengan saya ada Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya, pemilik segalanya. Engkau akan mencukupi saya ya Allah. Itu yang namanya sandaran. Itu namanya ilmu bersandar. Bersandarlah dengan dalam hari-harimu, dalam waktu-waktumu. Datang pagi hari, sebelum kamu pergi keluar rumah untuk melaksanakan keperluan-keperluanmu, atau sebelum kamu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumahmu, di jam-jam 7 pagi, jam setengah 7 pagi, jam 8 pagi, kamu mengerjakan sholat duha, sholatlah pula sholat istikharah. Diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat meriwayatkan, allamana Rasul salatal istikharah kama allamana salah ayil mafruḍah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat istikharah seperti mana Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami salat fardu. Artinya Nabi sangat mementingkan para sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan salat istikharah. Ma khaba man istakhar. Kata para ulama, ma khaba man istakhar, tidak akan pernah rugi orang yang selalu beristikharah. Pagi hari istikharah, usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Habis selesai salam, kamu angkat tanganmu, kemudian kamu bilang, ya Allah, ada satu hari baru, ada satu hari baru yang kau minta saya sebagai hambamu menjalaninya. Ya Allah, saya tidak mengerti bagaimana menjalaninya dengan cara yang terbaik. Karenanya
Saya mohon bimbingan-Mu ya Allah. Bimbing mata saya biar melihat dengan baik. Bimbing telinga saya biar mendengar dengan cara yang baik. Bimbing lisan saya biar bisa bicara dengan baik. Biar kita nggak banyak nyeselnya, Bu, Dek, Kak. Minta bimbingan sama Allah untuk lisan kita. Berapa banyak kita berbicara kemudian kita sesali. Di dunia saja Allah sudah beri pelajaran kepada kita. Berapa banyak apa yang kita sampaikan kepada orang lain kemudian kita sesali belakangan. Kita bilang sama suami kita, saya nyesel nikah sama kamu. Saya kenapa dulu gak nikah aja sama mantan saya itu. Sekarang dia sudah jadi Pak Lurah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada banyak ucapan-ucapan yang kita sampaikan kemudian kita sesali. Kita bicara sama anak kita, kita banding-bandingkan anak kita dengan anaknya tetangga. Kita bilang kamu tuh memang dasar bodoh. Kita kata-katain anak kita. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ucapan-ucapan itu betapa seringnya menyakiti perasaan orang lain kemudian kita sesali. Ntar pas anaknya udah tidur aja, ibu-ibu tuh suka tuh ngeliatin anaknya pas tidur nyesel. Ya Allah, sepanjang hari saya omel-omelin nih anak. Sian. Betul begitu, Bu? Tapi besok harinya ibu ngomel lagi. Betul? Ibu gak capek apa bikin salah? Gak capek apa salah bicara terus-terusan? Nah, kalau ibu ngerasa capek, waktumu untuk bersandar, waktumu untuk mengerjakan apa yang saya sampaikan kepadamu. Pagi hari bilang, ya Allah, bimbing lisan saya ya Allah. Bimbing saya punya lisan agar selalu dapat berbicara dengan baik dan benar. Gak ngerti caranya ngomong yang benar ya Allah. Tolong bimbing saya. Saya pengen jadi hamba-Mu yang baik. Tolong bimbing saya ya Allah. Agar ucapan yang saya sampaikan tidak menyakiti hati siapapun. Bu, kalau doa jangan cuma minta uang. Bukan berarti nggak boleh, silahkan. Tapi nggak malu apa? Umur udah kepala 4, kepala 5, yang diminta uang mulu. Sampai malaikatnya udah hafal, habis ini minta uang lagi nih. Betapa pentingnya kamu meminta hidayah, meminta bimbingan, meminta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, meminta agar Allah memandangmu dengan pandangan penuh kasih sayang, menuntun langkah kehidupanmu, langkah demi langkah, langkah demi langkah, hingga hari pertemuanmu dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah ridha kepadamu. Menurutmu apa yang paling penting di kehidupan dunia ini? Punya rumah, punya mobil, punya uang banyak? Bukan, ibu-ibu saudaraku sekalian. Yang paling penting bagi kita hidup di atas muka bumi ini agar Allah Subhanahu wa taala, pemilik semesta, dapat memandangmu dengan pandangan penuh cinta. Jika Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dapat memandangmu dengan pandangan penuh cinta, maka
yang rileks bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan berbagai macam urusanmu hanya kepadanya. Minta bimbingan. Ya Allah, bimbing lisan agar senantiasa berbicara dengan baik dan benar. Bimbing tangan, kaki untuk bisa bergerak dan melangkah sesuai dengan cara yang paling Engkau inginkan ya Allah. Minta pula bimbingan terutamanya untuk akal pikiran kita agar dapat berpikir dengan benar, dan minta bimbingan nomor satunya untuk hati kita. Ya Allah, bimbing hati saya ya Allah agar memiliki perasaan yang benar. Karena sumber bahagia, sumber derita itu adalah hati. Hati yang bahagia akan merasa bahagia meskipun berada dalam gurun tandus sekalipun. Sementara hati yang sengsara, hati yang menderita, dia akan merasa terpenjara meskipun berada dalam tempat paling indah, hotel berbintang 5 sekalipun. Karena yang bisa merasakan bahagia itu sebenarnya adalah hati kita. Maka Bu, minta sama Allah kelapangan hati, kebersihan hati. Kita minta sama Allah agar hati kita menjadi tempat turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Yuk belajar sandaran yang rileks, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu minta, kamu berdoa, minta kepada Allah bimbingannya, minta kepada Allah hidayahnya, minta kepada Allah kebaikan-kebaikan darinya. Kemudian selalu ingatkan hati bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik yang dapat Allah berikan kepadamu. Hatimu jangan kamu biarkan untuk tergesa-gesa memutuskan, saya malang, saya menderita, saya susah, hidup saya tidak bahagia. Jangan begitu. Allah telah anugerahkan untuk dirimu keimanan, dan itu adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, Bu. Nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Saya punya teman namanya Ustazah Ummu Muhammad, Ummu Abdurrahman. Nama sebenarnya adalah Ibtisam. Dia berdakwah di Sydney, Australia. Satu hari datang ke Indonesia beberapa tahun yang silam. Dia ada memberikan kajian yang saya terjemahkan karena dia berbicaranya dengan bahasa Arab. Beliau seorang ustazah yang terkemuka di Sydney sana. Beliau cerita, dia bilang, alhamdulillah geliat Islam di Australia tambah hari semakin tambah berkembang. Ada banyak orang-orang yang minta diislamkan setiap minggunya, bahkan beberapa hari sekali ada aja. Dia bilang akan datang ke masjid, dan di masjid itu sudah ditugaskan ustadz
untuk mengislamkan yang laki-laki dan ustazah untuk mengislamkan yang perempuan, dan saya salah satu di antaranya. Saya ustazah yang mentalkinkan Islam buat mereka. Dia bilang ada satu perempuan masuk Islam hari itu, saya talkinkan syahadat. Besok paginya dia tanya, besok malam-malam dia telepon saya. Dia bilang, ustazah, pakaian apa yang Allah minta saya untuk pakai? Saya tahu masalah pakaian ini jangankan untuk orang Islam jangankan untuk orang yang baru masuk Islam, yang Islam dari lahir aja kadang masih berat buat menutup aurat di negeri sana ya, di Australia sana. Jadi saya bilang, udahlah, kamu nggak usah tanya-tanya urusan pakaian dulu, kamu pakai aja yang paling nyaman buat kamu. Selebihnya kamu pelajarin sholat, kamu pelajarin zikir, kamu pelajarin keimanan, kamu pelajarin wudhu. Saya bilang, dia bilang, saya akan pelajari semuanya perlahan-lahan ustazah, tapi kasih tahu juga cara berpakaian yang benar. Akhirnya karena dia memaksa, saya pun kasih tahu perempuan menutup auratnya dengan pakaian yang tidak ketat, dengan pakaian yang longgar dan seterusnya. Kerudungnya ditutup juga, rambutnya ditutup juga dengan kerudung dan seterusnya. Pagi-pagi dia bilang, ada yang mengetuk rumah saya. Saya buka, perempuan yang kemarin masuk Islam udah ada di hadapan saya dengan pakai abaya, dengan pakai baju gamis, pakai kerudung rapi, bahkan pakai kaos kaki. Dia tanya, ustazah, seperti inikah pakaian yang Allah inginkan untuk saya pakai? Bahasanya bukan yang diwajibkan bagi kami seorang muslimah, enggak. Dia bilang yang Allah inginkan untuk saya pakai. Saya bilang, iya betul nak, pakaian seperti itu yang Allah inginkan untuk kamu pakai. Karena saya penasaran, saya pun ajak dia untuk masuk ke rumah, kita ngeteh, minum teh, saya suguhkan kue-kue. Saya tanya sama dia, apa yang membuat kamu tidak keberatan untuk memakai pakaian seperti itu, padahal kamu baru sehari masuk Islam? Dia bilang, ustazah nggak tahu rasanya jadi orang yang tidak beriman sih ustazah. Ustazah, kami ini, saya, ketika saya belum beriman, saya tidak tahu tujuan hidup ini untuk siapa. Saya seperti anak yang lahir tapi tidak diakui oleh orang tua saya. Jadi manusia hidup di atas muka bumi tapi tidak kenal dengan Allah Tuhannya. Dia bilang, itu rasanya seperti seorang anak yang lahir ke atas muka bumi tanpa tahu siapa orang tuanya, karena orang tuanya tidak mau mengakui dia sebagai anaknya. Walaupun hidup berkecukupan, walaupun punya segalanya, tapi hati kami kering, jiwa kami hampa, kami benar-benar merasa kosong. Hingga hidayah itu datang, dan saya kemudian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan saya. Ustazah, jangankan cuman urusan kain yang menutupi badan saya ini, andai dia memerintahkan saya untuk sesuatu hal yang lebih berat lagi, saya akan melakukannya. Sebab saya takut jika saya tidak melakukannya, dia kembali mengusir saya dari kehadiratnya. Hati saya kembali dibuat hampa,
karena dia tidak lagi mau mengakui saya sebagai hambanya. Saya takut kalau Allah mencabut hidayah yang telah Allah berikan dalam hati saya. Bu, Kak, Dek, kita suka lupa. Kadang-kadang yang kita anggap penting urusan-urusan dunia belaka, kita lupa bahwa kita dikaruniai hati yang telah diberi keimanan adalah sebuah pertanda Allah cinta kepada kita, adalah sebuah pertanda betapa berharganya kita di hadapan Allah SWT. Berapa miliar manusia tinggal di atas muka bumi ini, tidak Allah perkenankan Tuhannya siapa, tidak Allah perkenalkan Tuhannya siapa, dan tidak diberitahu oleh Allah SWT bagaimana cara mendekatkan diri mereka kepada Tuhannya. Mereka makan sebagaimana layaknya binatang makan, mereka tidur sebagaimana layaknya binatang tidur, mereka bersenggama, kawin sebagaimana layaknya binatang juga kawin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apakah kehidupan semacam itu yang kamu inginkan? Tentu tidak. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan tertinggi di atas muka bumi ini, kita dikaruniai iman. Allah izinkan kamu sehari semalam menghadapnya berulang-ulang. Apa namanya kalau bukan cinta? Ini saya kasih tahu ibu. Pernah nggak kamu benci, sebel, kesel sama seseorang sampai nggak kepengen ketemu sama dia? Pernah? Pernah. Pernahkah kamu sebel, kesel sama orang, benci sama orang sampai nggak mau nyebut nama dia? Pernah? Allah tepat seperti itu. Allah persis seperti itu. Allah kalau benci sama seseorang, Allah kalau tidak menganggap seseorang itu berharga, Allah tidak izinkan orang tersebut menghadap kepada Allah dalam sholatnya. Allah kalau benci kepada seseorang, Allah tidak akan menyebut nama orang tersebut. Itu sebabnya kenapa orang tersebut tidak lagi diizinkan Allah untuk menyebut-nyebut dan berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sering saya sampaikan berulang-ulang, di mana-mana tempat, ketika kamu sholat, bukan hanya karena kamu yang mau sholat, akan tetapi karena kamu berharga di mata Allah, Allah izinkan kamu untuk menghadap kepadanya. Ketika seseorang tidak mau sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena dia sudah tidak lagi berharga di mata Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan dia untuk menghadap kepadanya. Allah tidak lagi menganggap orang tersebut penting. Meskipun di garasinya ada banyak mobil-mobil mewah, meskipun rumahnya terdiri dari berapa lantai sekalipun, meskipun semua orang melihatnya akan menundukkan kepala karena hormat atas jabatan yang dia punya, akan tetapi apalah artinya jika sang pemilik jagat raya telah mengusirnya dari kehadirannya. Dan disinilah kita dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wanita-wanita muslimah, diizinkan olehnya untuk ruku dan sujud menghadap padanya. Disinilah kamu berada.
diizinkannya dirimu untuk membenamkan wajah di tempat-tempat sujudmu. Kamu berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha agung Engkau ya Allah, Engkaulah zat yang maha tinggi. Diizinkannya kamu untuk berulang-ulang berkata Allahu Akbar, Allah maha besar. Semua urusan yang lain semuanya kecil, sebab bersama dengan kita ada Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Tidakkah semuanya layak kamu syukuri? Tidakkah semuanya layak untuk kamu hargai? Tidakkah iman yang telah Allah anugerahkan kepadamu, bahkan tanpa kamu minta, itu adalah sesuatu hal yang sangat pantas untuk kamu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mengatakan ya Allah, terima kasih atas nikmatnya iman Islam yang telah Engkau anugerahkan kepadaku ya Allah. Selebihnya kalau urusan dunia itu kayak ukuran kaki. Bu, yang punya kaki kecil pernah ngiri nggak sama yang punya kaki besar? Ih, kamu enak ya kakinya besar, sepatu kamu juga jadinya besar. Enggak, kamu nggak perlu iri sama yang kakinya besar. Kamu hanya perlu untuk memakai sandal, sepatu yang sesuai. Demikian pula dengan urusan dunia. Kalau kamu duitnya banyak, terus kamu mau makan yang enak, silakan. Kamu udah nggak ada telinganya, kamu pakai aja. Jangan sampai uang kamu banyak, suami kasih kamu uang, tapi kamu terus-terusan pakai baju. Suami bilang, kok kamu pakai baju ini aja sih? Enak nih, nyaman. Enak nih, dingin, adem. Adem yang make, gerah yang lihat, Bu. Kalau kamu ada uangnya, silahkan dinikmati. Silahkan beli baju, punya baju yang bagus dipakai. Jangan disimpan aja baju yang bagus. Tiap harinya pakai baju yang rombeng-rombeng, biar suami kesian dikasih duit lagi. Kayak gitu caranya. Itu urusan dunia. Kamu hanya perlu menyesuaikan. Kalau kamu memang uangnya terbatas, ya batasi juga belanjanya. Jangan sampai uang terbatas tapi belanjanya tiap hari. Kurir datang bawain pesanan Shopee. Ada yang begitu? Mana orangnya? Ya Allah. Sampai uangnya kurang kemudian ngutang. Ngutangnya di online pula. Saudariku sekalian yang saya muliakan, hati-hati sama utang. Ini saya ceritain. Nabi itu, Bu, kalau ada sahabatnya yang meninggal dunia, Nabi tanya, punya hutang atau tidak? Kalau dibilang enggak Rasul, Nabi mensolatinya. Tapi kalau dibilang ada hutang Rasul,
banyak hutangnya atau ada hutangnya kepada beberapa orang. Nabi nggak jadi nyolatin. Nabi nggak mau nyolatin. Nah begitu, karena tidak bermanfaat. Nabi Muhammad tahu bahwa sholatnya beliau, doanya beliau tidak bermanfaat untuk orang yang punya tanggungan dengan orang lain. Sampai pernah Nabi Muhammad satu hari mau mensolati orang, Nabi Muhammad tanya, punya hutang alaihi dain? Kata Nabi, dia punya hutang. Bala ya Rasulullah, alaihi dinarin. Betul wahai Rasulullah, dia punya 2 dinar hutang sama saya. Oh, yaudah, saya nggak mau nyolatin dia, kata Nabi. Ada sahabatnya, Abu Qatadah, sahabat dari orang yang meninggal ini dan juga sahabatnya Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang, ya Rasulullah, alayya dinarin. Wahai Rasul, 2 dinarnya hutang buat saya aja yang tanggung wahai Rasulullah. Sholatkanlah sahabat saya ini, kesian dia wahai Rasulullah. Kamu ya yang tanggung? Iya Rasul. Pak, sama yang bapak tadi yang utangin, utang bapak ini dibayar sama Abu Qatadah ya Pak nanti Pak. Iya Rasul. Nabi pun mensolati dia. Kata Abu Qatadah, sejak hari itu Nabi tiap lihat muka saya langsung nanyain, ya Abu Qatadah, qadaita dinarin? Abu Qatadah udah kamu bayar belum tuh hutang yang 2 dinar? Padahal bukan hutangnya Abu Qatadah, hutang kawannya yang ditanggungkan. Dan waktu itu kata Abu Qatadah, saya emang belum punya uang untuk bisa membayarkan hutang orang itu, yang membuat saya harus ngumpet-ngumpet gak mau dulu ketemu sama Nabi Muhammad. Karena setiap kali saya ketemu, Nabi pasti nanyain, udah kamu bayarin belum hutangnya? Sampai akhirnya saya hari itu bisa bayar hutangnya. Saya punya uang, saya pergi ke rumah orang tersebut, saya bayarkan hutangnya yang 2 dinar. Kemudian saya pun berani lagi tampil di hadapan Nabi Muhammad. Nabi begitu lihat saya, Nabi Muhammad tanya, ya Abu Qatadah, qadaita dinarin? Abu Qatadah udah kamu bayar hutangnya yang 2 dinar? Al-an qadaituhuma ya Rasulullah. Ini baru aja Rasul saya bayarkan hutangnya yang 2 dinar. Nabi kemudian berkata, al-an baruda jilduh ya Abu Qatadah. Sekarang ini baru aja dingin kulitnya jenazah itu wahai Abu Qatadah. Kemarinan masih panas selagi hutangnya belum dibayarkan. Bu, itu hutang yang tidak berbunga. Apalagi ibu berani-beraninya ambil pinjol. Ibu gak takut kalau ibu nanti meninggal dunia, nasib ibu dalam kuburan seperti apa? Udahlah Bu, yang ada silahkan dipakai, yang gak ada gak usah segitunya. Lebih baik kita menjadi orang yang hidup secara terbatas di dunia, tapi kita datang ke negeri akhirat dengan penuh kemewahan, insya Allah. Tapi ustazah, saya kan hutang skincare, biar saya bisa cantik buat suami. Itu tadi yang saya bilang Bu, kalau uangnya ada sih silahkan aja. Tapi kalau uangnya nggak ada, ibu mau cantik di dunia akan tetapi tersiksa di akhirat? Jangan. Saya aja nggak mau kalau ibu seperti itu. Apalagi ibu sendiri. Saya nggak mau dek kamu seperti itu. Cantik di dunia tapi di akhirat kamu akan kesusahan. Saya nggak mau. Apalagi dirimu, jangan mau begitu. Yang ada dinikmati, yang tidak ada tidak usah ambisi. Kamu mulia dengan imanmu, bukan dengan pakaianmu.
Kamu cantik dengan akhlakmu, bukan dengan skincare-mu. Kamu anggun dengan kepribadianmu, bukan dengan mewahnya rumahmu, mewahnya pakaianmu. Kalau kamu mau jadi seorang perempuan yang cantik, anggun, menawan, jadilah seperti itu dalam pandangan Allah, untuk kemudian kamu menjadi seperti itu kelak di hari akhirat nanti. Hidup di dunia yang sabar, insya Allah. Sandarannya yang enak, rileks, doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala kemuliaan kehidupan di dunia sebelum kelak Allah Subhanahu wa taala akan memuliakanmu di akhirat nanti. Saya punya teman namanya Khadijah dari Bayda, dari satu bagian di satu daerah di negeri Yaman. Saya ada tuliskan cerita ini di buku Muhasabah Cinta kalau saya tidak salah ingat. Teman saya ini Khadijah, dia nikah, saya lihat di antara teman-teman, dia ketika belajar di Daruz Zahra, tempat pesantren yang saya pelajari dulu bersama dengan Ustazah Syifa Ummul Banin, saya lihat ada beberapa kawan-kawan saya yang memang sudah menikah dan mereka datang ke Dar untuk belajar gitu. Nah, ini salah satu di antaranya. Saya sering dengar katanya orang bule tuh romantis gitu sama istrinya. Tapi dari semua bule-bule yang pada belajar di Tarim Daruz Zahra, ada tuh dari Amerika, ada dari Inggris, ada dari Swedia. Saya malah ngelihat teman saya Khadijah ini, suaminya memperlakukan dia paling romantis. Kalau ngomong sama istrinya lembut. Terus kalau jemput istrinya keluar, semua barang yang dibawa sama istrinya dia akan bawain. Dia akan rebut, dia nggak bolehin istrinya bawa apa-apa. Dia nggak bolehin istrinya capek, dia nggak bolehin istrinya, luar biasa. Sampai satu hari, nih ibu-ibu langsung nih, masih ada nggak yang kayak gitu ya Ustazah? Dengerin saya. Satu hari, saya ingat hari itu saya lagi nyetrika baju, ada Khadijah ini. Saya bilang sama dia, Khadijah, saya kalau lihat suami kamu tuh kayaknya baik banget ya sama kamu. Kayak kamu kurang digendong aja gitu. Kayaknya kalau ada boleh suami gendong istrinya, kamu bakalan digendong sama dia. Terus dia cerita, Khadijah bilang, iya memang suami saya tuh baik banget. Alhamdulillah baik banget. Itu juga nilai lebih. Karena ada banyak, saya tanya perempuan-perempuan di Indonesia, saya bilang suami kamu kelihatannya baik banget ya. Dia jawab, kelihatannya aja tuh Ustazah. Depan Ustazah sih dia begitu tuh Ustazah, di rumah lain lagi ceritanya Ustazah. Masya Allah. Saya tanya sama Khadijah nih, suami kamu baik banget. Iya betul Ustazah, suami saya baik banget, alhamdulillah. Dia bilang, alhamdulillah saya tidak memutuskan sesuatu yang berbeda. Saya tanya, maksud kamu gimana? Dia pun cerita. Dia bilang, saya nikah berapa tahun yang lalu. Dia bilang awal nikah selama 6 bulan keadaan masih baik-baik aja.
Baru habis kayak 5-6 bulan lah, baru kelihatan. Dia bilang sepertinya suami saya itu sedang punya masalah dalam, dia punya toko, dia punya bisnis, kayaknya lagi ada masalah. Akhirnya mulai yang biasanya sebelum maghrib udah pulang, kami sholat maghrib jamaah, sholat isya jamaah, makan bersama, kemudian kami pergi tidur. Besoknya pagi subuh kami sholat berjamaah. Dia bilang mulai berantakan hidupnya. Saya tungguin kadang jam 10 baru pulang, mukanya kelihatan sumpek, kelihatan kusut. Saya sering tanya, kamu kenapa sih? Dan dia bilang, enggak apa-apa, udah kamu gak usah pikiran. Ini juga perbedaan nih antara laki-laki dan perempuan, antara hati laki-laki dengan perasaan perempuan. Perempuan itu bercerita untuk mencari solusi, laki-laki bercerita sesudah selesai masalah. Makanya kita tuh kan kalau apa-apa, kalau ada masalah kan kita malah tambah lebih cerewet. Pengennya kita cerita sama semua orang, terutama sama suami kita. Saya lagi pusing nih, begini. Kalau suami laki-laki itu biasanya cerita kalau udah selesai. Selagi dia belum selesai, dia belum mau cerita gitu. Sama perempuan, memang sama Allah dibikin seperti itu. Jadi kamu kalau suami kamu kelihatan pusing, gak usah yang apa sih, cerita dong. Kamu kayaknya nih punya teman cerita yang lain ya selain saya. Tambah pusing suaminya. Yuk jadi perempuan yang berilmu, biar ngerti caranya ngadepin segala sesuatu. Khadijah cerita, dia bilang keadaan menjadi tambah sampai kadang suami saya nggak pulang. Sampai dia bilang puncaknya, saya lagi tungguin dia hari itu nggak pulang-pulang. Akhirnya saya tidur, tengah malam ada yang ketok pintu, saya buka, suami saya pingsan depan rumah, dibawa sama temennya, diketokin gitu, ditaruh suaminya depan rumah dalam keadaan pingsan. Pingsannya disebabkan karena kebanyakan minum minuman keras, maksudnya mabuk. Dia bilang saya sedih sekali, saya seret-seret badan suami saya sampai akhirnya saya taruhkan dia di atas tempat tidur dengan susah payah. Habis itu saya nangis saja di sampingnya. Saya bilang, ya Allah, kenapa nih suami saya kayak gini ya Allah. Dia tanya sama saya, dia bilang, saya nggak tahu di negeri kamu seperti apa Halimah, tapi di negeri saya jangankan mabuk, merokok saja itu dianggap seperti sudah melakukan tindak kriminal. Kayak orang jelek banget lah gitu, ahli maksiat banget gitu, apalagi mabuk dan sampai pingsan. Dia bilang datang waktu subuh, saya bangunin dia belum bangun juga, sampai keluar waktu subuhnya, sampai dia bangun jam 9 pagi mungkin begitu. Dia bilang dalam keadaan sempoyongan, pusing setengah mati. Saya tanya sama dia, kamu kok begini sih, kamu ada masalah apa sih, cerita dong. Dia diem aja, dia bilang udahlah. Saya kira itu adalah malam paling buruk dalam kehidupan saya, tapi ternyata itu baru awalnya. Besok-besoknya keadaannya terus seperti itu. Dan dari cerita beberapa orang kawan, saya tahu bahwa dia sedang punya banyak hutang, yang akhirnya karena udah gak tahan ditagih sana sini, dia pun mabuk dan dia pun berjudi. Sisa uang yang dia pakai itu dia pakai buat judi, dan akhirnya malah tambah habis-habisan. Tokonya terjual, semua barang-barangnya terjual, sementara dia masih punya banyak hutang.
Saya akhirnya bingungan, saya tanya sama ustadz, saya tanya sama ulama, apa nih yang harus saya lakukan? Suami saya nih kadang-kadang pulang mabok, habis itu uangnya juga habis, semuanya dipakai judi. Mulai barang-barang di rumah dijual-jualin, lemari dijual, kulkas dijual, apa dijual gitu. Dia bilang, akhirnya ustadz tersebut mengatakan, ya kalau kamu tahan silahkan aja, tapi kalau kamu nggak tahan, udah boleh aja sih kamu menuntut cerai dari suami kamu itu. Saya pikir, cerai, saya sayang sama dia, saya cinta sama dia gitu. Saya lihat juga dia sebenarnya orang baik-baik gitu. Jadi saya nggak mau juga kehilangan dia. Akhirnya saya ambil alih. Saya bilang, gimana ngambil alihnya Khadijah? Dia bilang, saya bekerja. Orang Arab itu jarang yang kerja perempuan. Jadi saya tanya, kamu kerja apa? Bikin roti. Dia bikin roti Arab yang tipis-tipis, besar-besar itu. Dia bilang, saya masuk-masukkan di restoran-restoran yang jual sarapan. Alhamdulillah uangnya cukup untuk makan kami hari-hari, dan suami saya juga andai untuk makan aja itu bakalan cukup. Tapi ketika suami saya tahu bahwa saya punya uang, dia minta. Dia bilang, saya utang dong uang kamu. Uangnya udah saya sembunyiin, dia tahu aja nyarinya. Akhirnya dipakai buat judi, tambah habis-habisan saya. Dia bilang, perhiasan semuanya udah saya jual-jualin untuk kehidupan kami. Sampai akhirnya dia bilang, saya kembali datang kepada Syekh. Saya tanya, gimana ini Syekh? Syekh itu bilang, kalau kamu tahan, sabar, silahkan. Kalau kamu nggak sabar, boleh, kamu sudah boleh untuk menuntut cerai dari laki-laki seperti ini gitu. Dia sudah tidak lagi bertanggung jawab. Artinya kalau kamu menuntut cerai, itu kamu tidak dosa gitu. Dia bilang, tapi saya pikir sepertinya ada yang belum saya lakukan. Saya ingat bahwa semua manusia hidup di atas muka bumi, ada Allah penciptanya. Terus saya ingat-ingetin hal itu, membuat saya setiap malam bangun untuk bikin roti, saya awalkan bangunnya untuk sholat tahajud. Saya pun mulai bangun tahajud, saya sholat beberapa rakaat. Kemudian saya bilang, ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya sayang suami saya, ya Allah, kesian dia, ya Allah. Pandanglah dia dengan pandangan kasih sayang-Mu. Cintailah dia, ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu padanya, ya Allah. Bimbing dia kembali ke jalan-Mu, ya Allah. Saya terus berdoa seperti itu setiap malam sebelum saya bikin roti. Saya tanya sama dia, gimana Khadijah, doa kamu diijabah? Enggak. Suami saya malah kabur 3 bulan enggak datang. Doa tidak instan, teman-teman. Doa itu kayak kita nanam. Sekarang nih kamu menjadi seperti ini adalah karena doa-doamu di masa yang lalu. Doa-doamu di masa yang lalu. Saya sekarang malah menyesali hidup saya, Ustazah, karena saya begini begitu. Mungkin kamu kurang doa di masa lalu, karena memang kita akan menjadi seperti yang kita mintakan kepada Allah di masa-masa lalu. Saya suka belajar dari kecil. Karenanya saya sering doa dulu di masa saya kecil. Biar begini saya pernah kecil juga loh Bu. Di waktu saya kecil saya sering doa gitu, ya Allah, saya seneng belajar.
Saya senang sama ilmu, jangan pernah pisahkan saya darinya ya Allah. Dan alhamdulillah, saya terus saja ada dalam lingkaran-lingkaran ilmu sampai dengan saat ini. Saya menikah, tapi saya tidak terpisah dari ilmu. Hari-hari saya hari-hari saya tidak jauh-jauh dari ilmu. Jadi kamu juga kalau menginginkan sesuatu hal dari kebaikan, sering-seringlah berdoa. Doa membuat kita kuat. Doa menjadi sebab Allah memberikan apa yang kita inginkan. Sehingga sekalian, katanya Khadijah, tapi ketika suami saya pergi 3 bulan itu saya tetap berdoa. Saya terus bangun malam. Saya tambahin doa saya, ya Allah, saya tidak tahu di mana suami saya berada saat ini, tapi dimanapun suami saya berada, ya Allah, pandanglah dia dengan pandangan rahmat-Mu. Sayangi dia ya Allah, kasihani dia ya Allah. Kembalikan ia ke jalan-Mu ya Allah. Terus dia doa seperti itu. Ayo nih, buat para istri yang sedang berada dalam permasalahan rumah tangga, daripada kamu berkeluh kesah kesana kemari, daripada kamu buka-buka aib keluarga, ada baiknya jika kamu mulai dengan bangun tahajud, sholat beberapa rakaat, kemudian angkat tanganmu, tengadah kepada Allah, kamu bilang, ya Allah, kami butuh hidayah-Mu ya Allah. Kami perlu pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Kami berharap rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah bimbingan-Mu kepadaku dan kepada suamiku ya Allah. Terus kamu doa seperti itu. Ud'uni astajib lakum. Kamu berdoa padaku, aku akan mengijabah doamu, kata Allah. Saya tanya sama Khadijah, kamu berdoa, suami kamu malah gak pulang 3 bulan, apa yang bikin kamu gak nyerah? Dia bilang, sebab saya tahu malam semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Malam, kalau sudah pekat, kalau sudah semakin gelap, artinya fajarnya akan segera terbit. Demikian pula dengan dirimu. Kalau masalah udah jadi sangat berat, asalkan jalan yang kamu tempuh benar, asalkan jalan yang kamu tempuh benar, membenamkan dirimu dalam ibadah kepada Allah, meminta dengan penuh kehusyuan. Kalau ada air mata yang kamu inginkan untuk terkeluarkan, keluarlah berupa doa-doa yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong bimbing saya. Ya Allah, kesianin saya ya Allah. Ya Allah, saya udah enggak tahan ya Allah, saya enggak ngerti lagi mesti ngapain ya Allah, tolongin saya ya Allah, tolongin saya ya Allah. Jangan sampai permasalahan dalam rumah tangga itu seperti keluar dari mulut macan masuk ke mulut buaya. Masalahnya enggak pernah selesai-selesai. Nikah sama seorang laki-laki, dalam pandanganmu dia mengecewakan, kemudian kamu bercerai, kamu kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang kamu berharap dia begini, dia begitu, ternyata yang terjadi dia adalah sebaliknya, tidak seperti yang kamu harapkan. Mau apa? Cerai lagi? Mau berapa kali kamu nikah? Orang tuh gak ada yang sempurna. Pernikahan tidak pernah ada yang ideal, saudariku sekalian.
Bukan begitu caramu menjalani kehidupan. Yang salah bukan pada siapa suamimu, akan tetapi tentang bagaimana caramu menghadapinya. Enggak, saya enggak lagi belain suami kamu, enggak. Tapi saya juga enggak belain kamu. Saya hanya ingin kamu hidup dengan lebih baik, saudariku sekalian. Saya ingin kamu, meskipun andai kamu punya suami keras, dimarah-marahin suamimu, jangan sampai kamu dimarahin sama Allah. Saya pengennya andai suami kamu gak seberapa sayang sama kamu, kamu tetap disayang sama Allah. Sebab saya sayang padamu. Kamu adalah umat Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah hamba Allah, Tuhan saya, yang saya berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada saya. Karenanya saya sayang padamu, saya sayang padamu. Saya enggak mau kalau kamu terus-terusan salah dalam menjalani kehidupan. Saya kasih tahu jalan yang semestinya kamu tempuh. Saya sampaikan hal ini dari hati saya. Maka tolong simpan baik-baik ucapan saya di dalam hatimu. Tolong simpan baik-baik ucapan saya di dalam hatimu. Saudariku sekalian, asal kamu jalani kehidupan dengan baik, kamu harus tahu, malam semakin gelap, pertanda fajar sebentar lagi terbit. Yang kuat, yang kuat. Jadilah perempuan yang kuat. Kayak Khadijah. Saya tanya kemudian, fajarnya terbit Khadijah? Terbit. Halimah. Dia bilang satu malam, sesudah 3 bulan berlalu itu, dia bilang, tiba-tiba suami saya membangunkan saya dari sisi tempat tidur. Dia bangunin kaki saya udah tidur, tapi dia masih punya kunci rumah. Jadi dia masuk. Dia bilang saya dibangunkan, dia duduk di samping tempat tidur saya. Saya liatin dia sekarang lebih kurus. Wajahnya, badannya kelihatan lebih hitam, jenggotnya, jambangnya kelihatan tidak terurus. Akan tetapi pandangan matanya bukan mata pemabuk, bukan mata penjudi. Terlihat ada kesedihan sangat mendalam di kedua matanya. Dia bangunin saya kemudian nunduk. Saya duduk di atas tempat tidur. Dia tanya, kamu masih istri saya bukan? Saya bilang, lah kan yang punya hak cerai kamu. Saya tidak bisa menceraikanmu tentu saja. Dia bilang, maksud saya apakah kamu masih mau menjadi istri saya? Saya jawab, tentu saja. Saya sayang sama kamu, saya masih ingin menjadi istrimu. Dia bilang, kalau gitu Khadijah, siap-siaplah. Saya sudah dapat yang saya cari. Saya tanya sama dia, apa yang kamu cari selama ini? Dia bilang, saya nyari kedamaian, saya nyari ketenangan, sekarang saya udah mendapatkannya. Bersiap-siaplah, besok pagi kita akan berangkat. Saya bilang, kemana? Dia bilang, ke tempat Habib Umar bin Hafiz, guru saya, guru kita. Saya sudah ketemu sama beliau sebulanan yang lalu. Saya ceritakan keadaannya. Dia bilang, beliau bilang, kalau gitu kemari sajalah, kalian bekerja untuk saya. Saya akan kerja di dapur Habib Umar sebagai tukang bikin roti. Dia bilang, bersiap-siap.
Saya tahu persis siapa Habib Umar, betapa beliau adalah seorang ulama yang sangat luar biasa. Saya senang sekali hari itu, alhamdulillah. Dan ternyata suami saya juga karena punya banyak kebaikan-kebaikan sama orang, sebenarnya beliau sangat dermawan. Jadi hutang-hutangnya banyak dilunasi oleh keluarganya dan teman-temannya. Hingga akhirnya dia berangkat Kota Tarim dalam keadaan nyaris sudah melunasi semua hutang-hutangnya tersebut. Dia bilang kami berangkat, saya ingat hari itu saya berangkat naik mobil, mobilnya nggak pakai AC berbelas-belas jam. Tapi rasanya perjalanan yang sangat menyenangkan. Suami saya sepanjang jalan pegangin tangan saya. Terus dia bilang sama saya, makasih Khadijah, makasih Khadijah, kamu masih beri kepada saya kesempatan. Saya bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Dan seperti yang kamu lihat Halimah, dia adalah seorang suami yang sangat baik memperlakukan istrinya. Ada perjuangan dalam setiap pencapaian. Ada pahit yang harus dirasa untuk akhir yang manis. Ada pengorbanan-pengorbanan jika kamu menginginkan kehidupan yang berakhir happy ending. Semuanya patut untuk kamu perjuangkan. Ini baru urusan dunia, belum lagi kalau urusan akhirat. Maka saran saya teman-teman sekalian, untuk hidupmu ini kamu pantas untuk berjuang. Untuk kebahagiaanmu dunia, apalagi akhirat, kamu perlu untuk perjuangkan hidup kamu ini. Dekati Allah. Dekati Allah. Teruslah bersandar kepadanya. Teruslah beribadah padanya. Jauhi dosa-dosa, jauhi dosa-dosa. Tinggalkan berkeluh kesah. Suami marah-marah ustazah, biarin dia aja, kamu jangan. Tapi ya gimana ustazah, kita ini disuruh sabar aja apa ngadepin suami. Bu, ibu nih kalau saya tanyain kan, banyak yang doa-doain saya ustazah biar jadi istri yang sabar menghadapi suami. Ibu gak tahu, suami kamu juga kayak gitu. Kalau ditanya, minta didoain apa? Doain saya ustazah bisa sabar ngadepin istri. Karenanya memang Allah tuh memerintahkan kepada kita, bukan yang satu bersabar, yang satu silahkan zalim, tidak. Tawasau bis sabri, kata Allah. Saling berpesanlah kalian dengan kesabaran. Karena Bu, sebagaimana kamu mungkin seringkali merasa lelah menghadapi suamimu, suamimu juga bisa jadi sama seringkali merasa lelah menghadapi dirimu itu. Betul? Coba diingat-ingat, betul? Udah. Sekarang kita kalau ngadepin suami, lihat dia sebagai jalan surga bagi kita. Ibadah tertinggi seorang istri kepada Allah adalah dengan dia berlaku baik kepada suaminya. Suami saya ustazah, saya baikin kayak gimana juga dia tetap seperti itu. Emang kamu sudah baik berapa lama? Suami saya suka marah-marah ustazah, kamu gimana? Iya juga sih. Tapi kan saya marah karena dia marah. Nah itu dia teman-teman. Kalau nyari siapa yang salah di antara kalian berdua, kayak nyari duluan mana ayam sama telur. Nggak bakalan ketemu. Udah nggak usah permasalahkan siapa yang salah di antara kalian berdua. Belajar sajalah untuk menjadi istri yang solehah, agar kelak di hari akhirat Allah bisa bukakan pintu surga dan kamu boleh memasukinya dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Sebab begitu katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imratin salat fardaha wa samat syahraha wa ta'at zawjaha
faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila seorang perempuan sholat fardunya bagus, puasa Ramadannya benar, dan dia taat kepada suaminya. Andai kamu gak punya amal perbuatan sunnah banyak-banyak sekalipun, tapi kamu baik terhadap suami kamu, kamu muliakan suami kamu, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kelak di hari akhirat kamu boleh masuk surga dari pintu surga manapun yang kamu inginkan. Suami juga sama, Bu. Nilai imannya suami tergantung dari bagaimana dia memperlakukan istrinya. Kata Nabi gitu, ahsanukum li ahli wa ana ahsanukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling baik memperlakukan istrinya, dan saya, kata Nabi Muhammad, adalah seorang laki-laki yang paling baik memperlakukan istri saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi itu kan biarin jadi urusannya suami. Kamu pasti akan sulit untuk mengendalikan suamimu. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan dirimu sendiri. Maka cobalah mulai dengan minta maaf sama suami. Nanti dia semakin besar kepalanya, Ustazah. Enggak gitu. Enggak gitu. Coba minta maaf sama suami. Jangan bilang, minta maafnya gini nih, Bang, saya akan maafkan kesalahan abang kalau abang maafkan kesalahan saya. Minta maaf, betul-betul minta maaf. Bagaimanapun dia adalah jalan surga bagimu. Kalau suamimu sedang baik, menyenangkan, saudaraku sekalian, surga memang menyenangkan. Kalau suamimu sedang sangat menyebalkan, kamu hanya perlu mengingatkan diri, surga memang berat, surga memang berat. Ya Allah, bimbing saya untuk bisa terus jadi istri yang soleha. Kesolehanmu menjadi seorang istri sangat bermanfaat bagimu untuk ibadahmu di sisi Allah. Kita harus jadi istri yang soleha, biar di akhirat kita ada di belakang Nabi Muhammad. Kita harus jadi istri yang soleha, biar di hari akhirat Allah ridho kepada kita. Kita harus jadi istri yang soleha, biar Allah perkenankan kepada kita masuk surga dari pintu manapun yang kita inginkan. Kita perlu jadi istri yang soleha, agar kita bisa dikumpulkan dengan perempuan-perempuan soleha. Kita harus jadi hamba Allah yang soleha. Kita harus bisa jadi seorang wanita yang hatinya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan hanya bergantung kepada Allah. Insya Allah. Hal terakhir yang mau saya sampaikan, agar hatimu baik-baik saja. Selain kamu juga tidak bergantung kecuali kepada Allah, rileks sandaranmu kepada Allah, banyak berdoa, beribadah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah saya sampaikan tadi, kamu juga perlu untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, mengatakan, tidak ada permasalahan dalam kehidupan yang tidak bisa selesai dengan sholawat. Untukmu yang sedang bermasalah, untukmu yang sedang menginginkan sesuatu, untuk kita semua yang kepengen hati kita bahagia, damai, tenang, kita semuanya perlu untuk sering-sering bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untukmu yang sedang sakit, baik sakitnya zahir maupun sakitnya batin,
atau untukmu yang anak-anakmu sedang ada yang sakit, keluargamu sedang ada yang dalam kesulitan-kesulitan. Sholawat bisa jadi senjata yang ampuh bagimu untuk bisa membuat Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita apa yang kita minta dengan berkatnya sholawat kita kepada kekasih Allah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu di akhir majelis seperti ini, saya senang ketemu sama orang-orang dari Parigi dan juga dari kota-kota yang lainnya. Nih selain dari Parigi, dari mana lagi nih? Dari Palu. Dari mana itu? Poso. Ada yang dari Poso? Dari mana lagi? Ampana. Berapa jam perjalanan itu? 4, 3, 6 jam, 7 jam. Luar biasa. Terima kasih. Doanya musafir mustajab. Doanya musafir mustajab. Saya akan mengajakmu untuk membaca sholawat tibil kulub. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menyehatkan hati kita semuanya. Penyakit-penyakitnya hati kita semoga Allah angkat semuanya. Hati yang kotor-kotor semoga Allah berkenan untuk membersihkannya. Hati yang keras-keras semoga Allah berkenan untuk melembutkannya. Hati yang keruh semoga Allah berkenan untuk menjernihkannya. Hati yang sempit semoga Allah berkenan untuk melapangkannya. Hati yang penuh keluh kesah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menggantikannya dengan hati yang penuh dengan kesyukuran. Hati yang tidak sabaran semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kepadanya kesabaran. Hati yang selalu ambisi semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikannya dengan hati yang penuh dengan qanaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan hati kita, kebersihan hati kita, dan kita juga doakan diri-diri kita ataupun saudara-saudara kita, orang tua kita yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menyembuhkan, menyehatkan mereka. Doakan ayah saya sedang dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menyehatkannya kembali insyaallah. Semua dari keluargamu kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan semuanya. Saudara-saudari kita yang ada di Palestina, yang ada di Rafah, yang ada di Gaza, yang ada di mana-mana tempat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera angkat penderitaan dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat peperangan dari mereka, menjadikan mereka hidup dengan penuh kedamaian, hidup dalam penuh ketenangan, dapat beribadah dengan nyaman, dengan tenang, sebagaimana Allah telah mengaruniakan hal itu kepada diri kita sekalian insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Silahkan niatkan masing-masing hajat-hajatnya. Silahkan sebutkan nama orang-orang yang sedang sakit di antara keluargamu, sahabatmu, orang-orang yang kamu sayangi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menyehatkan semuanya insyaallah. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة بنية الشفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما إلى حضرة النبي. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لنا أبواب الخير تعاملنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمحن بؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمور وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم عافنا من بلائك وأوزعنا شكر نعمائك وأذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وحولنا وقوتنا ما أبقيتنا إنك على كل شيء قدير.
Allahumma inna nas'aluka minal uquli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki azzalaha minal afiyah akmalaha minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin wa bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat.